Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Huzain Umar Wibawa. Nama saya Yuliana Nurpuadi. Baik, kami mahasiswa PPG calon guru dari Universitas Pasundan. Kami akan membahas apa ini, Teh Lia? Di sini kita akan bahas terkait dunia pendidikan nih Kang Husein. Adapun narasumber kita dalam pembahasan kali ini ada 2 orang. Wih, siapa aja tuh? Yang pertama ada Kang Yusuf dan yang kedua ada Bang Edward. Wih, mantap. Kalau kalian kepo-kepo sama selanjutnya, bisa simak video ini sampai akhir. Oke, saat ini kita udah kedatangan 2 narasumber kita nih. Boleh Akang dan Abangnya perkenalan dulu? Makasih Teteh. Sebelumnya untuk semuanya kenalin, saya Yusuf Al-Kordowi, mahasiswa PPG calon guru Universitas Pasundan, kelas G PGSD. Dan ini bersama saya ada yang luar biasa. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Saya Mas Edward. Saya mau juga latar belakang kami dan sudah berpengalaman ya mengajar ya selama berapa tahun Mas Yusuf? Ya, sebentar paling cuman baru setahun lah. Setahun ya. Tapi cukup luar biasa ya. Kalau saya sendiri saya sudah 4 tahun mengajar. Jadi ya bisa lah cocok jadi narasumber. Benar sekali. Terima kasih Pak. Oke Bang, hari ini kita akan bahas terkait dunia pendidikan. Temanya itu merdeka tapi tidak bebas. Nah, kondisi pendidikan secara umum di Indonesia itu kan bisa dikatakan masih jauh dari kata sejahtera ya. Dalam artian masih ada yang terbelakang lah secara kualitas, SDM dan sebagainya kan. Berdasarkan data nih ya kan, apa yang saya baca, ada 46 juta remaja di Indonesia, hampir seperempatnya yang rentan usianya 15 sampai 19 tahun yang tidak bersekolah dan tidak mengikuti tidak memiliki pekerjaan lah. Nah, sehingga dari data itu ada sekitar 15% pengangguran di Indonesia itu diikuti oleh remaja gitu. 15%-nya. Untuk pendidikan di Indonesia sendiri masih banyak yang di pendidikan di Indonesia itu masih seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kualitasnya, kualitas pendidikannya, kemudian kesenjangan antar daerahnya, fasilitas yang tidak merata, sehingga mengakibatkan banyak daerah yang kurang sejahtera. Kira-kira nih, menurut Kang Yusuf dan Kang Edward, apa sih yang melatar belakangi sulitnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Siapa dulu? Boleh, dan siapa dulu? Dari kanan dulu. Boleh ya? Boleh. Ini pendapat ya, setelah beberapa artikel saya baca juga. Ini bukan kemunduran, keterlambatan kemajuan pendidikan di Indonesia. Kalau dikaji secara dalam, bukan hanya di bidang pendidikan atau orang-orang yang mengurus pendidikan aja, karena kan pendidikan kita di Indonesia ini hubungannya erat luas dengan politik, dengan perekonomian, mau tidak mau seperti itu. Dari hal yang sederhana seperti akses aja, dengan akses anak untuk bisa bersekolah itu masih terbilang sangat banyak lah, terutama di pelosok negeri. Karena kalau kita berbicara sekarang persentase per daerah, mungkin setiap daerah punya klaim, daerah kami, provinsi ini atau kabupaten ini sudah bisa menekan persentase anak-anak yang tidak bersekolah. Tapi kalau disatukan lagi dari seluruh Indonesia kan, ya sangat banyak masih. Apalagi kalau digabungkan tadi seperti data yang dibacakan oleh dia kan masih sangat banyak gitu. Itu faktornya kayak tadi, kalau di pelosok mungkin akses sekolah dari satu kabupaten ke satu kecamatan cuma ada satu SD, mungkin tingkat SD di daerah ujung Papua, ujung Aceh, itu ya Bang ya. Atau kalau di pulau-pulau terpencil sama lah mungkin seperti itu.
Ya terkait dengan akses. Selain itu fasilitas, saya bilang tadi di awal keterkaitan dengan ekonomi, perkembangan ekonomi. Kalau di Indonesia aja udah tergambar nih wajah ekonominya kan, masih negara berkembang. Kita baru negara maju, baru negara berkembang. Masih dalam tahap negara berkembang. Nah, faktornya mungkin mereka kesulitan sekolah, tidak mampu bayar Finansial ya. finansial itu kan bayar. Ya, itu mungkin menurut saya. Nah, masih banyak hal, nanti dilanjutin. Ya, saya tambahin sedikit ya. Kalau tadi Kang Yusuf ya menyinggung tentang fasilitas, akses segala macam. Saya mau menambahin itu di sisi lain yang core-nya yang paling penting. Dan sebenarnya core-nya ini sedang dievaluasi oleh Kemendikbudristek ya untuk menjadi lebih baik. Khususnya ada pada program PPG. Jadi sebenarnya itu mereka melihat dan menyenter bahwa core-nya itu guru ya. Nah, selain dari fasilitas saya ini hanya tambahan ya. Jadi ketika gurunya itu sudah mendapatkan pendidikan yang baik, maupun ada internet, nggak ada internet, bisa jalan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu seperti yang dibilang Bapak Ki Hajar Dewantara, Wak, supaya anaknya selamat. Nah, pertanyaan sekarang, anak Papua dikasih fasilitas komputer bisa nggak? Nah, jadi mereka nggak bisa. Nah, ketika guru sudah dididik di PPG kan, jadi dia meminta atau menuntun anak-anak itu berkembang berdasarkan potensi mereka. Misalnya kan potensi alam mereka bisa mereka manfaatkan. Nah, lebih ke arah situ. Jadi ya itu merupakan penyebab-penyebab seperti tadi fasilitas, gurunya kompeten nggak gitu kan. Jangan tamat SMA langsung jadi guru tuh, profesional nggak gitu. Makanya ada program ini dan ini program cukup bagus sekali. Oke, berarti kalau misalnya dilihat dari situ faktor utamanya itu terkait ekonomi yang bisa melatar belakangi sulit meningkatnya kualitas pendidikan. Itu kita masih membahas di luar ya, di luar sekolah nih. Kita belum masuk ke dalam sekolah nih. Belum peraturan sekolah, belum kebijakan sekolah, kurikulum sekolah. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya kan menurut Akang, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Nah, ini pertanyaan berat nih Pak Yusuf. Karena kita harus jauh ke belakang ya, melihat sejarah sebelum merdeka dan setelah merdeka. Siapa dulu nih? Silakan. Oh, ya. Butuh pemikiran dulu ya. Nah, jadi fokusnya ya yang membelenggu ya, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ya, kalau menurut saya sebelum kemerdekaan itu yang membelenggu sekali itu adalah penjajahan ya. Pasti maksudnya memang orang tidak bebas tuh. Nah, karena setelah saya baca-baca kemarin ada beberapa aturan ya dari RR ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka sebenarnya memberikan keleluasaan. Hanya saja tidak diharuskan untuk anak pribumi itu sekolah. Untuk orang luar mereka haruskan, pintar berarti mereka gitu ya. Nah, karena kita tidak ada paksaan, jadi bisa semena-mena ya. Mau sekolah ya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi setelah kemerdekaan, para pemikir-pemikir kita kan, mereka perlu proses kan untuk pendidikan. Makanya seringkali ada perubahan kurikulum. Bukan kita katakan kurikulum sebelumnya tidak baik, tapi itu namanya evaluasi dan menjadi lebih baik, berkembang, hingga sekarang ada kurikulum merdeka. Dan patokannya kan dari dulu itu memang dari Bapak Ki Hajar Dewantara mengusung sesuatu yang lebih baik. Hanya saja mana nih kurikulum yang lebih baik sehingga ada perubahan tiap tahun, ada evaluasi. Ini gimana menurut Pak Yusuf? Setuju nggak dengan evaluasi ini? Ya, kalau kita bahas tentang sesuatu yang membelenggu atau menghambat perkembangan pendidikan, ini kita bisa tarik atau bisa ambil persamaan sebelum waktu kita dulu zaman kolonial Belanda sama sekarang apa yang sama? Mungkin secara fisik berbeda sangat jauh. Kita udah negara merdeka, kita sudah lebih maju daripada dulu. Tetapi kita perlu perhatikan juga nih dari faktor peserta didik, dari faktor guru, dari faktor lingkungan sekitar. Mungkin kesamaannya seperti ini maksud saya. Kalau dulu
kita pada zaman kolonial Belanda itu mungkin sangat jarang ya orang berpikiran ingin saya mau sekolah supaya pintar, supaya apa yang ingin saya capai, cita-cita saya bisa, intinya saya ingin berkembang di pendidikan. Ya. Tapi ya karena itu tadi mereka minim keinginan dari dalam diri mereka. Sampai sekarang juga saya rasa masih ada, masih ada yang gitu. Lebih baik saya kerja. Betul. Kan? Dipaksa sekolah mungkin oleh orang tua yang sampai SD, setelah SD dia rasa saya mau ikut, jadi itulah di proyek-proyek itu, kerja-kerja seperti itu kan. Sama dulu juga ketika zaman kolonial kayak gitu, saya lebih baik ke ladang. Betul. Jelas gitu kan. Kalau saya sekolah, saya kuliah belum tentu masa depannya sekolah. Butuh makan ya kan? Ya, betul. Terus guru. Zaman dulu sama zaman sekarang. Perbedaan fisiknya, kalau dulu itu guru itu mungkin sedikit lah. Orang yang bisa mendapatkan ilmu terus menyampaikan lagi, PR dia adalah dia mencari dulu ilmunya kan. Dia harus keluar negeri, dia harus sekolah, dia harus menempuh pendidikan yang ketika itu sangat sulit seperti itu kan. Fisiknya bedanya sekarang guru banyak, tapi mentalnya saya rasa masih mental penjajahan lah. Definisi mengajarnya masih perut seperti itu. Ya, kalau saya digajinya nggak besar, udahlah saya padanya aja, apa adanya. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Secara fasilitas tentu sangat jauh kita lebih maju dari zaman kolonial kan. Zaman kolonial dulu kita fasilitasnya sekarang kita fasilitas sudah lebih maju. Oke. Melihat hal tersebut ya Kang, dengan menyangkut pautkan posisi Akang sekarang sebagai seorang calon guru nih, dan sebelumnya pernah mengajar juga. Kira-kira model pembelajaran apa sih yang bisa memerdekakan siswa agar tidak terhambat gitu proses pembelajaran? Boleh, silahkan. Dari saya dulu. Ini model ini Pak. Gini, kalau kita berbicara model pendidikan atau metode atau cara mengajar, berarti kita berbicara sebagai guru. Oke. Kalau kita secara luas lagi, kembali lagi di awal tadi saya bilang sangat luas faktornya. Faktor politik, faktor kebijakan pemerintah, faktor keuangan di negara kita. Itu kan faktor. Cuman kita kalau berbicara sebagai model pendidikan ya, kita sekarang menempatkan diri sebagai guru nih, lingkupnya lebih meruncing lagi. Kita nggak bisa berbicara sekarang, kalau saya berbicara sebagai guru, kita nggak bisa ikut-ikutan mengatur kebijakan pemerintah, mungkin mengatur kebijakan politik. Nah, kalau saya pribadi, ini menurut saya, mungkin untuk saya ingin menawarkan suatu hal yang lebih kepada membebaskan ekspresi peserta didik. Di luar fasilitas, di luar ini, karena saya rasa berdirinya saya di sini, duduknya saya sekarang di program PPG calon guru ini untuk menjadi guru profesional seperti itu. Untuk menjadi guru profesional otomatis mau nggak mau apapun jalannya harus kita tempuh bagaimana kita menjadi guru profesional. Mungkin itu tadi saya lebih kepada membebaskan ekspresi anak-anak seperti itu ya. Karena sampai di titik anak-anak itu tidak terbebani, kalau saya sekolah saya harus ngerti matematika. Itu bukan hal yang harus kita kesampingkan, hanya saja jangan sampai jadi beban. Itu tadi maksudnya saya ingin membebaskan ekspresi anak-anak, ingin menggali potensi lagi. Saya mengutip dari kalimat-kalimat salah satu inilah, saya lihat juga dia di podcast beliau, Guru Gembul, dia menganalogikan seperti ini. Messi jadi pemain bola dunia yang mendapat penghargaan pemain bola terbaik karena dia lahir di luar Indonesia. Bayangkan sekarang Messi lahir di Indonesia, ya kan? Lahir di Indonesia.
Dia sudah jelas dari kecil, mungkin dokumenternya banyak Messi. Dari kecil dia suka bola, kemana-mana bawa bola, main bola. Bayangkan dia sekolah di SD di Indonesia. Ketika jam istirahat main bola, baru datang ke sekolah main bola. Apa yang dilakukan sama guru? Ya kata guru gembul itu kita, sini kamu PR matematikanya belum selesai. Jangan main bola dulu. Seperti itu kan. Dia main bola lagi sini. Kamu belum selesai nulisnya sini. Gitu kan? Jadi pada akhirnya dia berusaha untuk mengikuti apa yang dipaksakan gurunya, gitu. Memang benar analoginya. Dia berusaha untuk ya udahlah saya ikut belajar di kelas karena nggak suka pembelajaran dia nggak dapat. Betul. Ya. Skill main bolanya karena sering dihalang-halangi, jadi juga nggak dapet. Jadi kalau kata peribahasa itu siku capang siku capit, yang dikejar nggak dapet, yang dibawa juga jatuh. Nah seperti itu. Mungkin ditambahin lagi sama Mas Yudo. Itu sudah cukup bagus, tapi sedikit aja ya. Untuk metode yang sesuai itu sebenarnya tidak ada yang paling bagus. Tapi yang disesuaikan dengan siswa ada. Hanya ketika orang luar seperti tadi ya, orang luar ya beda metodenya kan. Ketika di Indonesia beda, disesuaikan dengan situasi. Tapi jangan seperti tadi ya, adanya berkembang tuh, jalani, wajar dulu. Itu yang menjadi masalah di kita. Nah, tuntun ya kan? Itu sih dari saya. Dari argumentasi akal-akal ini, kemudian apa langkah awal melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Oke. Kalau untuk langkah awal melepaskan belenggu ya, ini kita berbicara di luar mungkin di luar kemampuan saya juga akan sampaikan. Walaupun saya nggak punya kompeten di bidang ini, tapi yang pasti kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka ini memasuki tahap yang sangat bagus, tinggal penyempurnaan. Tapi harus kita ingat, tidak seluruh Indonesia bisa mengakses ini. Belum seluruh Indonesia bisa mengakses kurikulum Merdeka. Masih harus diadakannya sosialisasi lagi, karena kita berpacu dengan waktu. Ya, kita lagi ngurus ini kurikulum, lagi kita perbaiki, kita otak-atik. Nggak kerasa zaman sudah berubah. Oh, yaudah, akhirnya kita ikuti lagi zamannya, ganti lagi kurikulum. Baru diotak-atik lagi. Ini sangat pesat. Makanya sosialisasi harus secepatnya berkembang. Bahkan di daerah saya juga baru tahun ini digencarkannya kurikulum Merdeka, padahal keluarnya udah disahkannya udah lama. Nah itu salah satu contoh. Itu juga bukan termasuk daerah terpencil, sangat kecil. Ya. Nah itu salah satunya, kurikulum Merdeka harus efisienkan lagi. Yang kedua, kita harus bisa mengupgrade, harus melepaskan lah budaya-budaya buruk entah sebagai orang tua, entah kita sebagai guru atau pengurus di sekolah. Kita harus benar-benar bisa terlepas dari budaya-budaya yang jelek-jelek tadi ya, yang mana masih mengekang anak. Kita harus bisa beradaptasi. Itu sih menurut saya. Itu dua langkah yang saya rasa sangat penting dimulai. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya menarik ya gitu ya. Langkah awal untuk melepaskan belenggu pada peserta didik. Ya, ini agak susah sebenarnya pertanyaan ini. Kenapa saya bilang gitu? Ketika saya sampaikan, terselesaikan nggak? Bisa jadi pro kontra. Iya, jadi pro kontra gitu. Tapi saya sampaikan berdasarkan yang ini ya opini pribadi saya ya. Nah, langkah awal itu harus mengetahui dulu yang membelenggu itu apa. Tadi sudah disampaikan ya, beberapa hal yang membelenggu. Dan situ kita bisa lihat bahwa masih banyak juga. Banyak kan? Banyak banget membelenggu itu di dunia pendidikan ini. Nah, kalau itu sudah dilihat, maka cari solusinya langsung ke intinya. Tapi susah kan, seperti tadi karena banyak. Nah, saya sekarang mau mengatakan harus ada yang namanya gotong royong atau kerjasama. Nah, pertanyaannya siapa yang kerjasama? Berbagai bidang ya, berbagai bidang yang ada di Indonesia ini. Contohnya bidang politik,
harus bekerja sama di dalam dunia pendidikan gitu ya. Berpengaruh juga ya Kang. Berpengaruh pasti. Kalau menurut Pak Hussein, pengaruh nggak? Belum berani jawab saya. Nah, iya kan, seperti contohnya kan saya potensi nih kan, dan saya masuk ke sekolah itu dan saya mau rubah. Pak, ini yang saya pelajari bla 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 bla. Kepala sekolahnya mau nggak gitu kan? Nah, saya contohnya di posisi bidang kurikulum. Nah, dia mau tempatkan saya atau orang yang dia kenal? Agak gelap ya. Agak gelap. Oh iya, masuk jurang kita habis ini. Nah, Tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, kan, Kita nggak bisa bertutup mata lah. Praktek KKN, nepotisme itu udah menjamur Dari yang paling bawah. dari bawah sampai atas. Bagaimana kong kali kong kepala sekolah, ada operator atau bendahara, kayak penyampaian KIP, PIP. aduh gelap kita ini banget. Itu kan memang apa ya? Memang kita sensitif berbicara itu, harus ada data, harus ada bukti. Tapi kan di berita-berita itu udah banyak, nggak asing di udah nggak asing gitu. Ada orang tua protes ke sekolah melapor bahwasanya KIP nggak pernah didapat nih. Gitu. Sedangkan laporan dari kedinasan selalu diturunkan loh. Itu kemana? Gitu kan? Nah itu dari hal paling bawah aja. Belum lagi ke dinas, belum lagi. Bukan kita mau menjelek-jelekan, tapi oknum-oknum seperti ini memang sangat meresahkan. Iya. Bagaimana kita mau berkembang gitu kan? Itu tadi titipan, selalu titipan. Sedangkan ya kayak guru punya potensi, punya tekad, punya keinginan, tapi kalah dengan saudara masuk gitu. Udah kamu di sini aja. Kalau di sini nanti insya Allah sejahtera. Itu nyebut mau kayak gitu pakai insya Allah. Insya Allah. Gimana gitu? Suci ya Bang. Seperti itu. Nah, banyak lapisan-lapisan. Itu cuma satu bidang yang saya pegang, Ya. bidang politik ya. Bidang ekonomi, apalagi survei-survei sudah kita lihat ya, perkembangan ekonomi orang tua mendukung nggak? Finansial gitu. Nah, sekarang anak-anak dilibatkan untuk membantu finansial orang tua. Di mana kewajiban mereka? Harusnya belajar dulu. Ya. Dulu Pak Ustadz gimana waktu kerja? Kalau saya alhamdulillah sudah di Ya. Tapi itu kan baru kesinambungan dengan dari kondisi orang tua yang kurang mampu. Ini nggak sinkron. Ini ekonomi masyarakat turun, gitu kan? Biaya pendidikan Naik. kapan mau ketemunya? kapan mau sekolahnya anak-anak gitu. Sedangkan anak-anak itu harus sekolah di tempat yang memadai. Dia punya potensi di olahraga, sekolahnya aja nggak ada bola, lapangan nggak punya. Sedangkan dia, itu tuh bagus ekskul bolanya cepat. Sekolah itu bagus, tapi per bulannya 1,5 juta. Pak kan Nyekek kayak gitu kan? Gimana? Bagaimana bisa? Sedangkan oke lah, mungkin pemerintah pun udah banyak juga, kita apresiasi juga ke pemerintah kan, dengan adanya beasiswa pendidikan, beasiswa dari kayak atlet, ada anak-anak yang berpotensi bisa disekolahkan. Ada saja kan itu belum bisa memangkas 50%-nya untuk anak yang lainnya bisa. Terus anak yang biasa-biasa saja yang tidak punya kelebihan khusus di bidang ini, tapi di bidang akademinya bagaimana dia mau nyoba? Ya kan sebenarnya anak ini pintar dia menyerap pelajaran, pintar sebenarnya. Gimana dia mau nyoba kalau skill di ekstrakurikuler jelas lah kelihatan. Cara dia main bola, tapi di pelajaran dia belum masuk aja udah diminta uang pendaftaran gitu. Ini anak saya itu sebenarnya berpotensi loh. Iya. Coba aja sekolah gitu sebulan 2 bulan gitu. Itu kan nggak bisa di sekolah itu kan. Pasti sebelum masuk ini daftaran formulirnya udah uang, kertas lembarnya juga uang sih. Seperti itu. Dasar cukup sih itu. Saya penasaran pertanyaan berikutnya ada nggak ini? Atau udah selesai di sini? Oke. Tadi melihat dari pemaparan Akang berdua nih, dari mulai modelnya, kemudian langkahnya, Langkah-langkah, kita tempatkan lagi diri kita sebagai seorang guru nih, Kang. Wow. Nah,
kenapa sih kita tuh harus memerdekakan peserta didik kalau misalnya kita nggak katakanlah kita nggak punya hati gitu ya, kita ke sekolah ngajar ya udah, bodoh amat anak mau pintar mau bodoh mau ngerti mau enggak juga silahkan. Kenapa kita harus memerdekakan anak? Apa yang tadi katakan Yusuf, aku model yang akan model yang akan ditawarkan itu kan ingin membawa inovasi baru, memberikan kebebasan kepada anak. Apa sih yang melatar belakangi kita harus memerdekakan anak? Oh iya, wah, ini menarik ini. Harus pikir dulu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau pengen negara kita merdeka, itu generasi mudanya harus dimerdekakan. Gimana negara kita mau merdeka kan? Sedangkan generasi mudanya, penerusnya nggak merdeka. Oke lah, mungkin generasi-generasi yang tua-tua di negara kita yang pemangku jabatan, pemangku kebijakan, mungkin umurnya kita kalau bukan berarti ingin berharap yang buruk, maksudnya masa produktivitasnya mungkin sudah harus ada yang namanya reshuffle gitu kan, harus ada ya pengkaderan. Nah, pengkaderan ini kan dari peralihan ini yang sensitif sekali adanya kemerosotan ini. Kita kan kalau melihat pendidikan yang jelek, kita tahu juga gimana pendidikan yang baik kan. Gak mungkin ada pendidikan yang jelek kalau nggak ada pendidikan yang baiknya. Itu ada hitam ada putih lah. Gimana kita bisa bilang kertas ini putih kalau kita nggak ada pembandingnya? Nah, pembanding itulah. Jadi di antara transisi generasi ke generasi selanjutnya itu ada space, ada kontras yang cukup signifikan. Nah, itu yang akan membuat dikatakan naik atau dikatakan menurun. Nah, tugas kita di generasi sekarang kita ya sudah seharusnya kalau ingin anak cucu kita nanti merdeka di Indonesia ini, ya mau nggak mau kita harus titipkan generasi mudanya. Gitu. Ke siapa kita nitipin? Gak mungkin kita terus jadi guru udah kakek-kakek, kan? Pasti ada pergantian. Pasti ada pergantian. Ya, itu benar. Gitu. Ya itu mungkin kenapa tadi ditanya kenapa penting sih kita harus ngurus anak-anak negeri ini ya nasib bangsa kita ya dipegang sama penuh. Cuma saya mungkin ada sedikit kesan atau pesan gitu. Janganlah kita sebagai istilahnya pengurus lah yang ngurusin anak-anak di sekolah, guru itu nasibnya dipermainkan, jangan ya, kesejahteraan guru dipermainkan, jangan kalau nggak mau generasi penerus bangsa kami permainkan. Ya, baik ya. Sama juga ya. Gitu, Ya. itu mungkin. Ya, saya tambahin sedikit ya, yang melatar belakangi ya. Nah, sebenarnya sudah disinggung lama oleh Pak Naja Gantoro juga. Saya setuju sih dengan tadi Pak Yusuf tadi, bahwa dia menyinggung bahwa think locally, act globally. Seperti itu ya kalau nggak salah. Jadi ya berpikir secara lokal, tapi kita berpikir secara global. Artinya tidak menutup diri dengan perkembangannya, teknologi segala macam. Tapi jati diri kita tetap ada ya. Ada yang namanya bentuk isi sifat dan irama ya. Jadi ada yang berubah, ada yang tidak berubah ya kan. Nah, dengan itu maka itu melatar belakangi semua. Wah, kok sampai sekarang nggak terrealisasikan hal itu ya kan? Masih membelenggu. Makanya kurikulum berubah tiap tahun. Dan itu bukan hal buruk ya, itu merupakan hal positif. Artinya ada evaluasi dan jadi baik. Itu sih menurut saya yang melatar belakangi semua ini. Nah, dari beberapa argumentasi akang-akang, bagaimana cara melepaskan belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didikan? Bagaimana caranya? Menurut akang? Kalau dari saya, cara melepas belenggu ini, saya lebih ke membagi belenggu ini kedua. Ada yang namanya belenggu secara internal dan eksternal. Gitu kan. Kalau secara internal udah pasti kita peserta didik, guru, sekolah itu deh. Tapi eksternalnya itu ya Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah, Kementerian Pendidikan Indonesia di negara itu pemangku kebijakan juga harus bersama-sama untuk
sinkron lah kayak tadi, ini harus gotong royong, nggak bisa sendiri-sendiri. Mau sampai kapan nasib anak-anak dipercayakan terus ke guru, sedangkan nggak ada dukungan, ya kan? Ayo dong, Susah. ayo dong. Kita dipacu nih, dipacu. Bahkan sampai sekarang miris sekali, gaji pegawai yang di bawah itu ya guru, gitu. Miris kan gitu. Maksudnya bukan saya mata duitan, terlepas dari gaji guru yang minim, mungkin itu menggambarkan juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang disediakan. Gitu. Fasilitas sekolah, keadaan kesejahteraan itu sangat berpengaruh atau sangat menggambarkan bagaimana perkembangan itu. Nah, tadi kembali lagi melepasnya harus dari anak, makanya kita harus sekarang nggak bisa kayak kamu sekolah biar pintar matematika, ayo sekolah, kamu harus pintar, kamu harus bisa baca, kamu harus bisa ini. Jangan, kita tawarkan sesuatu yang memerdekakan. Kamu mau apa? Mungkin lebih seperti itu. Jadi dari internal anak sendiri, individu anak-anak, oh iya saya mau sekolah. Dari mereka kecil, oh, saya udah nggak sabar. Kapan kita mau mendengarkan kata-kata diucapkan oleh anak-anak kecil? Oh, saya udah nggak sabar nih, saya mau cepat masuk SD. Ada masa? Gitu kan? Belum marak lah kita dengar ucapan-ucapan itu. Nggak sabar saya mau masuk SD, enak, saya pengen ini, saya dibimbing oleh guru kan. Nah, gurunya juga harus introspeksi diri, berkembang, termasuk di lapisan-lapisan pemangku kebijakan juga harus ikut mendukung. Bagaimana tadi saya sampaikan, mensosialisasikan. Ini ada kurikulum bagus nih, bagaimana kita kerjakan, kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Saya harap semuanya udah harus terlaksana. Nah, ini juga dengan sosialisasi ini juga kan tidak menutup kemungkinan harus ada orang yang berkompeten yang harus menjelaskan kan. Nah, mungkin program yang kita ikuti sekarang ini, di mana kita ikut beasiswa, kita sekarang belajar di sini, kita dibayar kan? Betul. Kita dibayar di sini, kita istilahnya digratiskan, dikuliahkan di sini untuk kita ditempatkan di tempat pengabdian yang sudah kita pilih. Nah, itu mungkin salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mensosialisasi, ya, karena kita dilatih untuk bisa melihat bagaimana pembelajaran di sekolah, mengkoreksi, mendampingi guru-guru dan anak-anak yang lain. Nah, itu mungkin tidak menutup kemungkinan kita ditempatkan di pelosok-pelosok di tempat jauh untuk mengembangkan tadi. Ya. Kenapa ibu melihat saya? Ya, saya mau tambahkan. Nah, untuk melepas belenggu, berarti udah terbelenggu nih gitu ya. Kayak di ini ya kan di borgol. Tapi kita harus Mungkin dirantai. Nah, harus cari kuncinya bro. Ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Yusuf, itu kuncinya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, saya memberikan satu, ini bukan cerita ya, ini fakta ya. Saya pernah mendengar atau membaca sebuah artikel yang mengatakan waktu Jepang itu dibom di Hiroshima dan Nagasaki, pertama sekali yang dicari oleh pimpinannya itu bukan militernya berapa gitu, ataupun bisnisnya berapa, emasnya berapa, ekonominya berapa, segala macam. Dia pertama sekali mengatakan bahwa carikan saya dulu Yang masih hidup. ya, pendidik. Nah, di situ artinya dia sadar ya. Sangat penting. Sangat penting. Ini Akar. Bahkan ketika negara mulai hancur pun pendidikan nomor satu. pendidikan. Ya, seperti itu. Dia bilang carikan saya guru. Guru saya nggak punya senapan pak. Gimana saya bisa membalas? Ya, pada ini kita bisa narik lagi ke tema kita. Memang tadi sangat bagus bagaimana disampaikan oleh host kita. Kita mengangkat tema merdeka tapi tidak bebas. Nah, Merdeka. ini jangan sampai seperti ini. Kita mengandung kurikulum merdeka, ingin memerdekakan, tapi kita tidak bisa bebas ekspresi. Atau juga bisa dibalikkan Bebas tapi tidak. jangan juga kita terlalu bebas. Ya, terlalu bebas. Sesuka saya aja. Tetap Saya ada aturan yang berlaku. kalau tanda tangan saya ini bisa mengganti semuanya. Apa? Ya, mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan atau saya sampaikan.
Oke, mungkin dari perbincangan itu nih kita bisa ya setidaknya ditarik kesimpulan bahwa untuk memerdekakan peserta didik itu kita harus melihat dulu dari akarnya, dari kesiapan kualitas gurunya sendiri, kemudian melihat dari pemerataan sosialisasinya itu sendiri, karena saking banyaknya gitu ya akses yang sulit dijangkau gitu di Indonesia sehingga ya jauh dari kata sejahtera. Oke, untuk pertanyaan penutup nih Kang, terakhir, gimana prediksi pendidikan di masa yang akan datang menurut Akang? Singkat aja. Bertapa dulu. Jadi peramal. Ini jadi peramal ya. Kalau saya mungkin terlepas dari 50-50 sebenarnya, bagaimana ini langkah awalnya bagaimana kita harus lihat dari langkah pertama. 100 langkah ke depan itu dimulai dari satu langkah pertama. Langkah pertamanya udah baik, tapi di luar itu saya tetap optimis karena bagaimanapun saya di masa depan akan terjun dan akan langsung bersentuhan di elemen pendidikan. Ya saya harus optimis. Kita semua harus optimis. Ya, kita semua harus optimis. Pendidikan kita bisa maju. Tapi tetap dengan harus kerja. Oh ya, saya sudah bermeditasi. Nah, menurut prediksi saya, kita kan menuju generasi emas ya. Dan memang hal seperti ini tidak akan langsung instan. Tapi saya berpikir bahwa 5 tahun ke depan, seiring transisinya generasi, kita bisa maju. Nah, setuju dengan Pak Yusuf, kita harus optimis. Dari kita sekarang ini generasi yang sekarang itu harus memang benar-benar mempertahankan budaya, gitu ya. Jangan nanti pendidikan kita sudah di sini udah bagus, pas sudah sekolah ditolak, kita langsung kecil, langsung mengikuti budaya yang sebelumnya. Artinya, walaupun kita tidak diikuti, kita masih bisa menguasai kelas kita kan, pertahankan apa yang sudah diikuti. Dan insya Allah, saya berpikir 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kalau secara konsisten itu dipertahankan, optimis, pendidikan kita pasti bisa maju. Amin. Merdeka. Oke, mungkin untuk pembahasan hari ini terkait merdeka tapi tidak bebas itu sudah cukup terjawab ya. Sangat terjawab sekali. Penjelasan dari Akang sangat membantu kita untuk berpikir kritis tadi kan, membuka pikiran lebih banyak ya, yang masih gelap ya di Indonesia. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk menyampaikan argumennya di sini. Saya Yuliati Nurpadi. Saya Misil Wibawa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.